اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه العظيم وهو أشرف القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, moga-moga kita sempurna sampai akhir hayat walafiat. Mudah-mudahan sebagaimana doa Rasulullah semenjak bulan Rajab, Rasulullah berdoa memohon Allah kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Allah. Berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, pertemukan kami di bulan Ramadan. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesuai tema tentang tarhib Ramadan. Nopo tarhib ini. Tarhib itu secara bahasa. Jadi itu bahasa Arab. Termasuk wajarnya masdar tarhiban. Asal kata rahaba atau rahiba, yarhabu, rahbun. Tarhiban, atau nanti ada ketemu lagi wajah rahaba yurahibu tarhiban. Artinya itu kelapangan, keluasan. Jadi orang yang tarhib Ramadan berarti orang yang hatinya lapang, hatinya senang. Tarhib Ramadan berarti kita senang, kita lapang kedatangan bulan suci Ramadan. Itu maknanya begitu. Sampai-sampai ada hadis yang kualifikasi hadis ini dikatakan hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Tetapi secara esensi, insya Allah tidak salah. Nomor hadisnya, man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang senang, gembira hatinya menyambut kedatangan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Diharamkan jasadnya orang ini dari sentuhan api neraka. Itu hadisnya para ulama mengatakan hadisnya sangat lemah. Tetapi walaupun sangat lemah, maknanya cocok dengan hadis yang sahih. Apa hadis yang sahihnya? Riwayat Imam Ahmad. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang untuk kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Itu hadisnya sahih. Pertanyaan sekarang, siapa di antara panjenengan semua, bapak ibu, yang tidak senang bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah? Maka kita hukumnya wajib senang. Kenapa? Bulan Ramadan diutus oleh Allah di tengah-tengah orang yang beriman. Bulan tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul mubarak, wajib senang. Jadi kalau kayaknya nggak senang, mana malah jadi masalah. Para jemaah. Dan di dalam makna penjelasan dari Kementerian Agama, kalau kita kan senang Ramadan kan biasa ada tulisan marhaban ya Ramadan, artinya selamat datang bulan Ramadan. Nih orang kalau sudah ngomong selamat datang, tapi kan senang. Sehingga ucapan selamat itu tidak hanya untuk Ramadan. Senang itu maknanya bukan hanya untuk Ramadan. Alhamdulillah,
wis teko subuh, ketemu saudara, assalamualaikum, alhamdulillah bisa sholat berjamaah lagi, itu senang. Ada saudara dari kampung datang, atau kita dari kota ke kampung lah, lalu orang kampung, selamat datang saudaraku, pasti senang dia. Jadi kalau ada tamu yang akan datang, selamat datang Bapak siapa itu, selamat datang pejabat siapa, berarti mereka senang, menjamu, menghormati kedatangan kita. Ramadan datang, ahlan wa sahlan, marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang bulan Ramadan, aku senang, aku bangga, aku ria atas kedatanganmu. Tapi kan ada orang selamat datang cuma bahasa basi, ada nggak? Ketemu baca alhamdulillah, senang ketemu sampean, hatinya nyak, gue jelas lipot. Ada nggak gitu? Jangan. Orang mukmin itu hatinya lapang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita mesti senang datangnya bulan Ramadan? Pertama, bulan itu diberkahi. Ada apa dalam berkah? Pertama, bulan itu bulan memerintahkan kita puasa. Bapak senang puasa, ya senang lah. Kenapa? Banyak hikmahnya. Nanti kita akan kupas di belakang. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Gak kelihatan pintu surga dibuka. Gak kelihatan lalu gak percaya. Pada orang beriman itu standar kepercayaan itu bisa dengan menyaksikan, bisa cukup dengan mendengar. Itu kan standar kepercayaan umat Islam itu. Nah kalau standarnya melulu hanya kalau bisa lihat baru percaya, itu standar kepercayaannya binatang katanya begitu. Tapi orang mukmin itu cukup mendengar, itu sudah bisa percaya. Panjenengan mau perjalanan lewat masuk tol di sini, perjalanan mau ke warung atau mau ke Sidoarjo, begitu nyetel radio Surabaya, suara Surabaya, diberitakan telah terjadi kecelakaan di pintu keluar tol Waru, sehingga terjadi kemacetan. Mohon untuk menghindari keluar dari pintu tol Waru. Bapak, Ibu mendengar berita itu, no komentari. Sok tahu kayak Tuhan aja. Padahal kita tahu dia selalu online, update, up to date beritanya. Bagi mereka yang paham, cukup dengan mendengar radio ini. Sami'na wa ata'na, gitu. Ada hadis sahih mutawatir gitu. Wah ini berita mutawatir ini hadis sahih gitu. Tapi ini itu suami aneh, nggak percaya. Islam tuh coba aja mana? Wah benar macet. Para jamaah, coba sekarang saya tanya, Bapak Ibu pernah tahu atau merasakan pernah berada di kandungan perutnya sang ibu? Ada yang pernah tahu? Kalau ada bilang pernah, enggak normal. Kalau gurung sadar rumah, Masya Allah. Kata Nabi, manusia itu berproses dari alam arwah, kemudian alam rahim, alam dunia, alam akhirat. 4 alam ini. Kata Rasulullah. Jadi kita, kapan aku berada dalam arwah? Kapan aku berada di alam rahim? Gak percaya, gak gentong, gak tahu, gak merasa. Tapi karena kita sering melihat seorang ibu yang hamil lalu melahirkan, aku tukang krono, baru percaya. Padahal jauh sebelumnya 15 abad yang silam Rasulullah sudah bersabda. Berita dari Rasulullah tentu lebih akurat, lebih up to date, lebih benar daripada berita suara-suara Surabaya. Jadi ada kepercayaan
yang sebenarnya lebih dalam bagi orang yang beriman. Maka ketika bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, Rasulullah yang menyampaikan, masa nggak percaya? Itu maksudnya. Waktu tahu fihi abwabul jahim, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka, lalu dibelenggu syaitan-syaitan. Dan ada satu malam di bulan Ramadan itu khairum min alfi syahr, bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini pembukaan kita para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, bahwa bulan Ramadan itu bulan yang begitu sangat luar biasa, diutus oleh Allah di tengah-tengah orang yang beriman kepada Allah. Maka kita akan mengkaji sekarang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, 187, 183, 84, 185, 186, 187, bahwa kita tarhib Ramadan, bagaimana kita menyambut Ramadan, bagaimana kita nanti berada di bulan Ramadan, apa yang harus kita buat di bulan Ramadan, apa tujuan kita, harapan kita di bulan Ramadan apa? Ada 3. Harapan kita itu ada 3. Yang pertama, la'allakum tattaqun, ayat 183. Yang kedua, la'allakum tashkurun, 185. Yang ketiga, la'allahum yarshudun, 186. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, la'allakum tashkurun, agar kita menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, la'allahum yarshudun, agar kita menjadi pribadi yang selalu dibimbing petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu yang kita khawatirkan, Pak. Di awal kita menjadi orang baik, di tengah-tengah kita soleh, di penghujung kita hilang iman. Alhamdulillah. Tapi kan ada orang di awal bejat, di pertengahan tobat, hidupnya soleh, akhirnya husnul khotimah. Allah, banyak rahasia-rahasia Allah. Tapi kita di awal sudah soleh, di pertengahan kita menjaga merawat kesolehan, kita minta kepada Allah di akhir husnul khotimah. Itu yang dikatakan hidup ini siaga satu, Pak. Tidak bisa orang menjanjikan akan selamat siaga satu. Maka sebenarnya kerugian, bahaya yang paling besar dalam hidup ini ketika seorang hamba Allah kehilangan iman. Kapan hilangnya iman? Allah SWT. Sehingga Nabi mengingatkan, ada di waktu pagi mereka beriman kepada Allah, di waktu sore lepas imannya. Ada orang di waktu sore iman, di waktu pagi lepas imannya. Alhamdulillah. Dan kita berharap Allah senantiasa menjaga iman kita. Maka ayat yang Allah firmankan, Al-Baqarah 183, diawali dengan harfun nida. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan seterusnya kita baca nanti, silakan di mungkin buka Qur'annya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada 2 panggilan. Ada ya, ada ya ayyuh. Model panggilan. Ada ya, ada ya ayyuh. No bedanya. Allah menggunakan ya untuk nabi-nabi. Ya Daud, ya Isa, ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Ya Musa, ya Maryam, ya Zakaria. Itu menggunakan ya. Kalau kita panggil ya Khalid, ya Jah, ya. Tapi untuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah menggunakan nida, cara memanggilnya ya ayyuhan nabi.
Itu khusus Nabi Muhammad. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffar. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Menggunakan ya ayyuhan nabi. Panggilan itu pada jemaah nida. Nida itu cara memanggil yang bersifat keras. Itu nida. Ya ayyuha bagi. Hai. Ya ayyuha hai. Itu panggilan keras. Tapi ada nida yang dipraktekkan oleh Nabi Zakaria. Satu sisi nida, tapi satu sisi lembut. Jadi panggilan itu ada panggilan keras namanya nida, ada panggilan lembut namanya doa. Makanya kalau kalian menjadikan berdoa lembut, ya lembut. Tapi kalau nida panggilan itu keras. Hai. Tapi itu nida. Tapi unik, Nabi Zakaria itu nida kata Allah. Innada rabbahu nida'an khafiyya. Surat Maryam ayat 3. Ketika Nabi Zakaria memanggil Tuhannya. Nih orang pesantren tadi wanada lan bengong ya. Dibengongi teriaki. Innada rabbahu nida'an khafiyya. Ketika Nabi Zakaria memanggil Tuhannya dengan keras, tapi di sini dijelaskan nida'an khafiyya, memanggilnya dengan lembut. Bagaimana ini? Pertama, Nabi Zakaria itu lama tak punya anak. Tapi beliaunya berkeinginan dengan sangat pengen punya anak. Itu Nabi Zakaria. Sehingga setiap saat, setiap kesempatan, setiap waktu doanya dinaikkan ke Allah, kesungguhannya ke Allah, dalam setiap kesempatan minta ke Allah untuk punya anak. Padahal Nabi Zakaria itu sepuh, usianya di atas 100 tahun, istrinya 90 tahunan, kondisi mandul. Secara ilmu kesehatan atau ilmu apa namanya, istrinya mandul, suaminya sudah lemah, mungkin tidak memproduksi sperma, atau mungkin sudah seperti apa, tidak subur. Tidak mungkinlah secara akal, logika, ilmiah bisa punya anak. Tapi doanya, keinginannya serius, minta anak. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 38. Ada hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sanalah Nabi Zakaria meminta, berdoa kepada Allah. Ia berkata, Rabbi habli, ya Tuhan kami yang memelihara kami, yang merawat kami, yang menanggung hidup kami. Itu Rabbi itu Allah yang memelihara, rububiyah. Allah yang merawat, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberi semua, siapa yang meminta itu Rabb. Rabbi habli, berilah aku min ladunka dzurriyyatan thayyibah, habli keturunan, anak keturunan yang baik di sisimu. Lalu ditegaskan, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau Allah maha mendengar siapapun yang berdoa kepadamu. Engkau tidak membiarkan orang meminta, engkau mendengar orang meminta, engkau pasti mengabulkan siapa yang butuh kepada engkau meminta. Itu ditegaskan dalam doanya Nabi Zakaria. Sehingga apa? Saat Nabi Zakaria masih sholat, itu datang utusan dari Allah, malaikat menjawab jawabannya. Hei Zakaria, doamu didengar oleh Allah, doamu dikabulkan Allah, engkau akan punya anak namanya Yahya. Langsung diberi nama namanya Yahya. Apa jemaah?
Jadi satu sisi nida itu panggilan keras, kalau doa panggilan lembut. Di sini bagaimana cara memanggil? Cara memanggil itu ya ayyuha, surat Al-Baqarah, cara manggilnya Allah. Ya ayyuha, ya ayyuha itu ada dua makna. Pertama litab'id. Ini kita ngaji sedikit ya dari kajian tafsir. Litab'id artinya menjauhkan. Yang kedua, litta'zim, artinya mengagungkan. Jadi ya ayyuha itu termasuk tanbih, litanbih, untuk menegaskan yang sama. Pertama, maknanya litab'id, menjauhkan. Yang kedua, litta'zim, mengagungkan, memuliakan. Contoh, qul ya ayyuhal kafirun. Allah memanggil orang-orang kafir dengan cara manggilkan, Allah menjauhkan dengan orang-orang kafir. Jauh. Maka ketika siapapun orang itu ada kufur nikmat, bukan syukur nikmat. Berarti orang kufur itu sifat. Orang yang kafir sebenarnya. Kafir di mana belum tentu keluar dari Islam. Karena orang yang keluar dari Islam itu paling tidak ada pernyataan dalam dirinya memang keluar dari Islam. Sehingga nanti ada sejarah ketika Sumayyah ketika berada di penggorengan, digoreng, dihukum karena masuk Islam, digoreng, termasuk anaknya itu Khalid bin Zaid, tidak salah saya agak lupa. Itu sama anak pun berada di penggorengan pasir karena ketahuan dia masuk Islam. Lalu katakan, engkau telah mengingkari Muhammad. Katakan, engkau keluar dari Islam. Dengan terpaksa, lalu dia terucap bahwa dia bertuhan kepada Lata Uzza. Setelah sadar, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika saya disiksa, saya kemudian diminta untuk keluar dari Islam, untuk menyembah Lata dan Uzza, kesembahannya orang-orang musyrikin. Bagaimana ya Rasulullah? Nabi bertanya, bagaimana dengan hatimu? Sungguh sebenarnya hatiku beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhanmu ya Rasulullah. Engkau telah tetap beriman kepada Allah. Tidak apa-apa untuk mengucapkan kalimat seperti itu, asalkan hatimu tetap mengingkari. Tapi Sumayyah ibunya berada di penggorengan, disuruh mengucapkan apa dia bilang? Pantang lisannya Sumayyah, mengotori lisannya setelah hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa menghadapi derita, memperjuangkan Islam seperti itu. Bapak Ibu pernah susah? Kalau pernah sama berarti. Cuma pertanyaannya, Bapak Ibu kalau susah itu urusan apa? Orang sekarang susah itu urusan perut. Sedih, susah, merana, nestapa, itu karena urusan perut. Tapi tidak dengan Rasulullah, tidak dengan sahabat-sahabat yang membela Islam. Mereka hatinya susah karena agamanya yang dihina. Mereka susah karena mereka tidak bisa berdakwah di dalam agama Allah. Itu kesusahan mereka, bukan urusan. Itu bedanya. Bedanya kita dengan Nabi sedikit ya. Kita ini sedikit-sedikit. Kita kalau Nabi itu sedikit-sedikit sholat, kita sholatnya cuma sedikit, gitu ya. Nabi itu sedikit-sedikit zikir, ingat Allah. Kita ini ingat Allahnya cuma sedikit, gitu. Itu sedikit-sedikit. Bedanya cuma sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, bahwa Allah berjarak jauh. Tapi Allah masih memanggil. Itu tanda masih Allah punya perhatian kepada ciptaannya. Bapak, kalau kita berjalan dengan teman-teman, lalu ada teman-teman yang terlambat tertinggal, kita teriakin, ayo cepat, tapi tinggal. Itu ada perhatian, tapi posisinya jauh. Maka orang menyeru ketika jauh. Yang kedua, surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu.
Hai orang-orang yang beriman. Ini pun maknanya sebenarnya menjauhkan. Menjauhkan. Tapi makna yang lain listaklim, mengagungkan. Apa menjauhkan? Al-Baqarah ayat 1 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab. Monggo dibuka terjemahan tafsir Al-Quran Departemen Agama. Dzalikal kitabu diartikan Alkitab Al-Quran ini. Padahal kita tahu dzalika ismul isyarah yang artinya dekat apa jauh? Dzalika jauh. Kalau dekat hada kitab, tapi Allah menggunakan dzalikal kitab. Bukan berarti Alkitab Al-Quran jauh, tapi Allah memuliakan dengan Quran Alkitab ini. Kalaupun jauh maknanya, tapi ini memuliakan seperti orang yang ambil air di sumur. Dalam memang, tapi jauh jaraknya memang kita ulur tali yang panjang untuk mendapatkan airnya. Maka Quran itu akan menjadi sesuatu yang jauh bila kita abaikan, bila kita tidak perhatikan. Maka perhatikan, bacalah Al-Quran, pelajari maknanya, amalkan isinya, pesannya, maka dia adalah bukti Allah mengagungkan kepada kitab itu. Bapak Ibu, maknanya jauh. Contoh orang berdoa, kan ada makna man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa orang yang tawadu, yang rendah hatinya, jiwanya di hadapan Allah, esensinya, konsekuensinya, Allah akan memuliakan, mengangkat derajatnya. Kalau kita berdoa, ya Rabb kami, sesungguhnya kami bersimpuh di hadapan, kami adalah hamba yang lemah, di hadapan Zat yang Maha Kuat. Itu kan berjalan. Ya Rabb, kami adalah hamba-Mu yang hina, yang kotor, bergelimang dengan noda dan dosa, bersimpuh di hadapan-Mu Zat yang Maha Suci. Ya Rabb, kami adalah hamba-Mu yang miskin, yang butuh di hadapan Zat yang Maha Kaya lagi mengkayakan. Ya Ghaniyul Mughni. Itu berjarak. Berjarak seorang hamba berdoa kepada Allah, berarti si hamba sedang mengagungkan Allah. Di sisi yang lain dia menghinakan dirinya. Esensinya apa? Man tawadhu'a rafa'ahullah. Orang kalau rendah hati di hadapan Allah, Allah akan memuliakan. Orang dihina itu sakit apa enggak? Sakit, Pak. Pengennya balas atau balas? Pengen balas, Pak. Padahal kalau dia tahu itu adalah hadiah dari Allah dengan cara yang lain. Makanya Allah di antara doa yang mustajabah, selain doa ketika di bulan Ramadan. Di Ramadan itu bulan yang doanya naik ke langit, Pak. Banyak-banyak doa di bulan Ramadan. Selain doa di bulan Ramadan, doanya orang yang teraniaya, doanya orang yang tersakiti, doanya orang yang direndahkan. Makanya kalau kita sedang disakiti orang, direndahkan orang, itu saat mustajab. Tapi bukan untuk balas dendam. Doanya doa balas dendam. Ya Allah, entah memang itu. Jangan. Kan Nabi pernah pulang dari Taif, gagal total dakwahnya, pulang berjejer orang-orang Taif, bukan untuk melepas kepergian Nabi dengan penghormatan, justru untuk melempari Nabi dengan batu, memukul dengan kayu. Turun malaikat, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izinkan aku untuk membalas lukamu. Aku tak tahan melihat penderitaan yang kau terima, ya Rasulullah. Izinkan aku untuk menimpakan gunung Uhud di atas kepala mereka. Apa jawaban Nabi? Jangan malaikat, jangan. Mereka berbuat seperti itu sebab mereka tidak mengerti tentang Allah.
Jangan malaikat. Mereka berbuat seperti itu karena mereka belum tercerahkan hatinya oleh cahaya Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Menurut Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu doanya. Jadi kita disakiti. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan sepuro iku yang telah menyakiti hatiku karena aku sudah memaafkannya. Angel. Tapi kalau panjenengan sukses itu, mantawa Allah, keajaiban sebentar akan datang. Tidak nunggu lama. Buktinya Nabi Muhammad, ketika malaikat usul untuk menghadirkan mereka, jangan malaikat. Padahal Nabi dakwah di Mekah, dakwah di Taif ditolak, mereka memusuhi Nabi. Setelah Nabi pasrah kepada Allah dan berdoa, ya Rabbal Mustad'afin, wahai Allah Tuhannya orang yang lemah. Maafkan daku ya Allah, Engkau tahu kekuranganku, Engkau tahu kelemahanku, Engkau tahu keadaanku, dakwahku gagal ya Allah. Asalkan Engkau tidak marah kepadaku, aku rela berdarah-darah tubuhku dihina oleh mereka. Itu jawaban Nabi ketika doa. Tidak lama datang sekelompok bangsa jin yang mendengarkan bacaan Quran. Kata mereka, Inna Qur'anan ajaba. Sungguh Quran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menakjubkan. Lalu sekelompok bangsa jin masuk Islam. Manusia, orang-orang besar melihat Nabi, mendengar petuah Nabi, dakwah Nabi, mereka menolak. Tapi bangsa jin yang tidak ditampakkan matanya oleh kepada kita, tapi Rasulullah mendengar dan tahu mereka datang kepada Rasulullah, lalu mereka masuk Islam. Penghiburan dari Allah datang. Ini para jamaah. Jadi kepada orang yang kepada Allah kita doa dengan cara menjauhkan berarti memuliakan, dan Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina. Bapak Ibu, kita ini kan banyak status. Maaf. Banyak status. Misalkan, nek wong ireng kok wong panggil, wong ireng. Mohon maaf. Wong sing rambutnya sedapet, botak. Betul. Kalau kebanyakan lemak mah. Wong dut. Macam-macam. Entahlah. Itu kan status panggilan. Ada orang dari kampung, orang miskin datang ke kota, sudah lama perjalanannya, mungkin juga tidak punya duit karena miskin, bajunya compang-camping, badannya lusuh, tapi aslinya dia ganteng, aslinya dia cantik. Lalu kita memanggil dia, mau panggil dengan panggilan yang mana kita panggil? Kalau saya memanggilnya, hei orang kampung ini, berarti saya tidak menghargai dia. Orang miskin, sini. Urip kok miskin. Berarti saya sudah menghina dia. Tapi apa yang paling baik yang dia miliki, saya panggil, hei wong ayu, hei wong ganteng, keren ya. Paling tidak dia akan senyum dengan kita memanggil. Bapak kalau kita dipanggil oleh orang dengan panggilan yang gak kena, yang Bapak tersinggung, kira-kira senang apa seneng? Ya Allah. Tapi kalau orang memanggil kita dengan panggilan yang kita ini senang mendengarnya, pasti kita akan respon. Enggak, dalam bentuk apa? Wong ayu, mau kemana? Enggak, Pak Ustaz, mau ke pasar. Bisa akan dia respon. Lah tahu-tahu, kita ini memanggil orang, sudah kita panggil dengan panggilan yang baik. Wong ganteng, mau kemana? Wong ayu, badan tidak pundi. Kok wongnya enggak balas? Senyum yang enggak, balas yang enggak. Kira-kira sebelah panjenengan koncomu akan komentar apa gitu? Ayo kok ganteng kok budek. Nah, Allah memanggil status kita yang terbaik. Kita sepakat di antara sekian status manusia yang terbaik itu adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kita dipanggil oleh Allah dengan status yang paling baik. Hai orang-orang yang beriman. Masa enggak senang?
Masa nggak ada responnya? Masa diam saja? Itu yang kita maksud. Allah memuliakan kita dengan panggilan kita. Litta'lim, ya ayyuhalladzina amanu. Kita dimuliakan oleh Allah. Kita aja dimuliakan oleh orang. Kita responnya bukan main, senangnya bukan main. Lalu kenapa dipanggil Allah kok tidak ada respon? Pak, Bu, biasanya nih maghrib, neng masjid di komplek itu, area-area cilik wakai nih masjid. Bapak Nabi. Tambah tua. Area-area kemudian masjid wame pol. Oh, saya dorong-dorong, saya guling-guling, saya nyanyi, saya mangan, saya nyekel es di wadah plastik itu dalam masjid. Yo, para hari. Karena saya ngeramut tak bilang, hari-hari saya ganteng. Hari-hari anak-anak soleh. Ayo dong Rene, udah wudhu ambil wudhu saya. Nurut Pak, nurut. Ini Pak Ustaz. Ya ambilkan dulu minumnya. Ambil wudhu. Rene ada soleh lah. Masya Allah. Bahamu ketekok, pendewe si tekok. Masya Allah. Luar biasa aku. Rajin dengan anak bapakmu. Ayo bapak-bapak, tolong anak itu diselip-selip. Diselipkan ya kalau bapak-bapak. Sehingga nyaman, sholat itu nggak ada rame. Oh jadi kelumpuhan area dewe orang rame. Kempit bapak keikhlasannya gitu. Kita tidak sesempurna zaman Nabi, wis lah. Pokoknya kita mengamut area-area. Diselip-selipkan anaknya dua. Mantap. Oh mana bapak-bapak aku gak tepuk ke masjid dari ini. Rame ada boleh. Kamar rame gak boleh orang sholat teriak-teriak di luar itu. Terganggu semua. Ayo bandingkan. Allah berikan respon yang luar biasa. Ya ayyuhalladzina. Hei orang-orang yang beriman. Lalu dipanggil oleh Allah dengan kemuliaan gak respon. Masa budak kabeh emang aku deh. Ayo pokok ganteng-ganteng kok budak ini. Lagi dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu kok gak respon. Nah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka tujuan dari puasa kutiba alaikumusya kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nanti sebenarnya perintah puasa itu di ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nanti ada faman syahida minkum syahra falyasum. Itu perintah puasa Ramadan. Kalau 183-nya itu perintah puasa secara umum dan itu sifatnya adalah termasuk fitrah. Kenapa? Yang puasa bukan hanya orang Islam, yang puasa juga orang-orang selain Islam itu puasa. Makanya ayatnya kutiba alaikumusiyam, bukan wujiba alaikumusiyam. Bukan kurido alaikumusiyam, bukan diwajibkan puasa, diperlukan puasa, tapi kutiba alaikumusiyam. Arti sebenarnya telah ditetapkan untuk kalian puasa. Kenapa? Karena puasa merupakan ketetapan dalam kehidupan. Ada tap MPR, ada tap presiden, itu ketentuan merupakan fitrahnya sebagai seorang yang memimpin atau seorang yang memiliki tugas tertentu. Dan manusia punya ketetapan dalam hidup. Apa? Dalam 12 bulan minimal 1 bulan disisihkan. Itu ketetapan dari Allah. Dan adanya di bulan Ramadan. Kalau tidak, berarti kita keluar dari fitrah. Jadi kita ini hidup manusia normal sehat. Setahun itu kudu puasa sebulan. Adanya di bulan Ramadan. Kalau orang sehat, lalu dalam setahun tidak puasa, maka dia telah mengundang bukan fitrahnya. Apa yang akan terjadi? Mungkin penyakit. Panjenengan punya kendaraan dipakai setahun tidak pernah servis, lega. Maka tubuh manusia itu butuh puasa, malam untuk istirahat, siang untuk aktivitas, kan begitu. Coba malam terabas selesai istirahat, cepat sakit. Walaupun kecuali orang-orang tertentu yang memang dimanfaatkan untuk perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hanya untuk nunggu kapan pagi, malam genteni, nggak tunggu. Maaf, jadi kampung-kampung saya di para pensiunan itu melihat, Pak. Bu, Pak istirahat. Belum ngantuk Pak Ustaz. Maaf kok, nunggu pagi. Lah kan lu sholat kok. Oh,
nyekel tasbih zikir kok. Kalau kita tidak tidur di waktu malam, tapi rohnya naik ke Allah, insya Allah masih dapat penjagaan. Tapi cuma lenger tak lungguh apalagi ngopi itu lewat tiap malam, itu tuh enak. Karena fitrahnya malam untuk istirahat, siang untuk aktivitas, itu fitrahnya. Para jamaah, maka tujuan puasa la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsudun. La'allakum itu bahasa Arab. La'alla itu artinya mudah-mudahan. 3 menit. La'alla itu artinya mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan, iso iyo, iso enggak. Iso lulus, iso gagal. La'alla itu. Cuma la'ala itu ada 2. Ada litaroji. Litaroji itu punya harapan, punya tujuan, tapi dia ada hubungan sebab akibat, walaupun tidak mesti. Ben pinter sekolah. Orang sekolah rata-rata pinter. Kan ada yang tetap bodoh. Ngaji loh. Bukan untuk pinter. Ngaji itu sejak netapi perintah Allah untuk ngaji. Itu bukti taat. Lalu dengan ngaji bisa jadi pinter. Alhamdulillah. Jangan gini. Kalau ngaji itu bersubuh. Tapi tetap bodoh. Percuma kan? Bukan. Ngaji itu sejak menunaikan perintah Allah. Sejak taat.